Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa semangat di dalam menimba ilmu dan belajar. Walaupun kondisi sedang jarak jauh seperti ini, kita berdoa saja semoga wabah COVID ini segera bisa lenyap sehingga kita bisa belajar dengan lebih asyik lagi. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini saya mencoba akan berbagi ilmu tentang penggunaan reference manager, di mana aplikasi yang akan kita gunakan adalah Mendeley. Oke, jadi pada kesempatan kali ini nanti beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama mulai dari pendahuluan, terus kita mencoba mengenal aplikasi Mendeley itu apa, gambarannya seperti apa, terus nanti penginstalannya, penggunaannya, dan ada beberapa tips insya Allah. Oke, yang pertama adalah tentang pendahuluan, bahwasanya di Indonesia sebagai negara hukum itu memiliki undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pada prinsipnya tentang gelar akademik, gelar profesi ataupun gelar vokasi, di mana untuk kalangan S1 adalah harus mengerjakan skripsi, S2 harus mengerjakan tesis, dan S3 harus menyelesaikan disertasi. Nah, ini pun nanti juga nantinya bisa berkembang ataupun mungkin ya dilihat saja karena aturan mungkin kan ada penyesuaian dan lain sebagainya. Oke, ini hanya sekedar pendahuluan saja. Teman-teman nanti bisa baca sendiri juga ini tentang skripsi itu sendiri seperti apa. Saya mencoba karena ini rekaman yang saya tujukan untuk fokusnya kepada Mendeley-nya, maka hal-hal yang di luar itu sering akan saya skip, oke ya. Oke, pada dasarnya ketika kita ingin menulis, maka kita harus membaca terlebih dahulu. Membaca apa? Ya membaca literatur bisa, membaca kondisi bisa, membaca situasi bisa, membaca apapun itu kita harus baca dulu. Tidak mungkin kita mau nulis tanpa membaca dulu. Ibarat kata kita mau status saja terkadang kita harus membaca dulu. Entah membaca status orang, entah mungkin membaca sebuah inspirasi baru kita tulis. Nah, maka dari itu poin utamanya adalah kita harus membaca terlebih dahulu. Lalu apa yang bisa kita jadikan literatur review? Yang pertama adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini dibagi lagi. Ada jurnal internasional, ada jurnal nasional, ada yang bereputasi, ada yang tidak bereputasi, ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Nah, tentunya teman-teman nanti bisa cari informasi. Jurnal ilmiah yang bagus itu seperti apa. Kalau internasional mungkin terindeks Scopus, terindeks WOS. Kalau yang nasional misalkan terindeks Sinta, ataupun mungkin ya berbagai macam, silahkan nanti cari. Lalu di bawah jurnal ilmiah ada proceeding ataupun seminar-seminar. Jadi misalkan teman-teman ada seminar ekonomi, seminar akuntansi, seminar apalah, itu bisa digunakan. Cuman fokus utamanya pada jurnal ilmiah. Lalu bisa juga kita melihat dari buku, skripsi, tesis ataupun disertasi. Ini juga bisa. Lalu kita melihat laporan institusi, koran, majalah, ini juga bisa. Bahkan internet pun juga bisa, tapi kita harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah. Internet itu yang kita gunakan misalkan dimuat di portal ataupun medsos yang kredibel. Misalkan contoh,
Prof. Imam Ghazali, guru besar Undip, yang memang beliau pakar dalam statistika ataupun mungkin SPSS ataupun PLS dan lain sebagainya. Kita juga tahu beliau penulis buku yang hebat, memiliki misalkan imamghazali.com. Nah, kita boleh gunakan itu. imamghazali.org bisa kita gunakan itu. Tapi kalau ada misalkan link-link ataupun website yang umum lah, ataupun mungkin yang tidak kita ketahui siapa sih beliau ini, ya kita abaikan saja dulu. Lalu bisa juga data dari situs resmi, baik itu kementerian, misalkan ini sedang COVID, kita melihat Kemenkes ataupun mungkin Kemenkeu ataupun mungkin lembaga-lembaga Pemprov, Pemda, Pemkot, itu juga kita bisa gunakan. Lalu situs resmi organisasi juga kita bisa gunakan. Misalkan kita ingin meneliti tentang kinerja sebuah perusahaan. Anggap saja perusahaan Garuda Indonesia misalkan. Kita buka garudaindonesia.com. Di situ termuat laporan keuangannya dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan. Atau kita bisa juga melalui BEI, Bursa Efek Indonesia misal, ataupun apalah, pokoknya segala sesuatu yang memang bisa dipercaya. Tapi memang yang paling kita harapkan, yang paling sering jadi rujukan adalah jurnal ilmiah. Kenapa? Karena jurnal ilmiah itu melalui beberapa tahap. Mulai dari autor sebagai penulis, nanti mengirimkan ke sebuah jurnal, nanti ada editor dulu, nanti akan direview, nanti akan revisi, nanti akan tahapnya panjang. Jadi jurnal ilmiah itu memang sebagai acuan utama. Oke, selanjutnya adalah kenapa sih banyak yang melakukan plagiasi? Nah, ini tentunya teman-teman sadar tidak sadar pasti pernah melakukan. Pasti itu, entah faktor tidak mengetahui, sibuk, mungkin saking nyantainya, masih minggu depan, tahu-tahu sudah tinggal besok, lalu kurang membaca, kurang dalam menulis, merasa ini kan di-share di internet, maka ya saya pun berhak untuk menggunakan dan lain sebagainya. Maka dari itu aturlah waktu secara baik-baik. Ini bisa dibaca sendiri aja. Terus tentang pengertian plagiasi juga pada prinsipnya adalah poin pokok daripada plagiasi itu kita mengambil gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Jadi misalkan tadi kita apa sih uji validitas itu, apa sih populasi itu, apa sih sampel itu, kita sebenarnya ngutip miliknya Prof. Imam Ghazali misalkan, populasi adalah bla bla bla. Tapi kita tidak mencantumkan, kita hanya sekedar menulis populasi adalah, tapi tidak mencantumkan itu dari Prof. Imam Ghazali. Itu termasuk daripada plagiasi. Ruang lingkupnya ini bisa dibaca aja. Terus sanksi, yang pertama bisa dicabut gelarnya, yang kedua dipenjara ataupun denda, itu bisa dilihat ya. Terus selanjutnya ini bisa, kalau secara tidak sengaja itu bisa teguran, peringatan tertulis, ataupun penundaan pemberian hak mahasiswa. Jika terjadi secara berulang-ulang dan sengaja, maka pembatalan nilai, pemberhentian dengan tidak hormat, ijazahnya tidak dianggap dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca. Ini ada beberapa jenis dari plagiasi menurut Intensicat, dibaca aja nanti. Lalu kita proses penulisan dan upaya anti plagiasi ini jelas dari teman-teman. Sekali lagi, untuk memulai itu kita harus banyak membaca.
Kita banyak membaca 1 jurnal, 2 jurnal, 10 jurnal. Makanya seringkali pembimbing skripsi, pembimbing tesis, ataupun apa itu mensyaratkan cari jurnal referensi 10 dengan maksimal 5 tahun terakhir misalkan. Nah, semakin banyak membaca, semakin banyak kosakata, semakin banyak perbendaharaan yang nanti bisa dituliskan. Nah, jadi kita hanya jangan sekedar menduplikasi, tapi kita bisa dengan beberapa alternatif. Yang pertama adalah summarize, di mana ini adalah kita mengambil poin-poinnya. Ya. Mungkin ada satu paragraf, kita poinnya adalah pencatatan, penjurnalan, pengikhtisaran misalkan. Lalu kita bisa parafrase, di mana parafrase ini dari kalimat atau paragraf yang diungkapkan, kita rubah dengan gaya bahasa kita, tapi tanpa mengurangi makna. Lalu yang ketiga adalah quotation. Ini adalah mengutip. Kita yang paling sering quotation ini. Misalkan pengertian akuntansi adalah, pajak adalah, kita kan biasanya sekedar mengutip. Kalau tentang pengetahuan umum itu tidak ada yang memiliki ya. Misalkan kita tahu bahwasanya Presiden Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia. Ya, kata itu tidak bisa diakui oleh saya, panjenengan, ataupun siapa saja. Tapi kalau bukan informasi umum, tentunya kita harus menyertakan sumbernya. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Terus sebenarnya aplikasi pengelola referensi itu tidak hanya Mendeley, tapi ada banyak. Ada Mendeley, ada EndNote, ada Zotero, banyak lah. Tapi yang memang sering digunakan dan khususnya yang digunakan SD Bank BPD Jateng itu biasanya Mendeley. Ada juga sebagian dosen yang EndNote. Kita fokusnya ke Mendeley dulu ya. Oke. Gambaran umumnya Mendeley ini itu nanti bisa dibaca aja. Saya secara singkatnya, secara intinya adalah Mendeley itu membantu kita bagaimana kita dipermudah untuk mencantumkan sitasi ataupun sumber referensi. Jadi bagaimana caranya kita mensitasi dan bagaimana caranya kita untuk mempermudah membuat dalam sumber referensi. Seringkali ya, kalau kita manual itu misalkan referensi yang kita gunakan 25. Ternyata ketika dalam daftar pustaka itu hanya 20. Kita bingung. Aduh, yang mana nih yang belum? Ataupun referensi yang kita gunakan 25, ternyata yang dalam daftar pustaka ada 45. Semakin bingung lagi, makanya kita mencoba menggunakan Mendeley. Harapannya bisa meminimalisir hal tersebut. Oke, ini langkah-langkahnya. Saya mencoba benar-benar dari awal untuk berbagi kepada teman-teman bagaimana untuk menggunakannya ya. Yang pertama, buka mendeley.com, nanti pilih create a free account. Ini nanti juga saya screenshotkan langkah-langkah yang sudah saya bikin. Lalu masukkan email, continue, isi biodata yang diperlukan, sampai registrasi sukses. Lalu buka email dan lakukan verifikasi, download Mendeley-nya. Download Mendeley juga dilihat spesifikasi dari perangkat teman-teman, apakah 32 bit, 64 bit, pokoknya disesuaikan saja. Lalu install Mendeley dengan mengikuti pedomannya, sudah saya bikinkan. Masuk Mendeley menggunakan email dan password yang didaftarkan, install pada Microsoft Word, dan kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Oke, yang pertama adalah ini mendeley.com. Mendeley.com tampilannya adalah seperti ini.
Lalu setelah itu kita pilih yang bawah ini ya, nih, create a free account, bukan yang atas tapi yang bawah ya, create a free account. Setelah itu kita masukkan email, lalu pilih continue. Email teman-teman masukkan di sini, tulis, lalu pilih klik continue. Baru nanti jika memang teman-teman belum memiliki akun, teman-teman akan membuat akun dulu dengan cara email diisi. Ini nama teman-teman, misalkan namanya Muhammad, misalkan namanya Muhammad, nama keluarganya Jufri, Muhammad Jufri, misalkan seperti itu. Lalu teman-teman bikin passwordnya, lalu pilih register. Ketika berhasil, maka nama sini adalah nama yang sudah didaftarkan sesuai dengan yang tadi. Jika namanya lebih dari 2 kata, ya tulis saja. Misalkan yang pertama Muhammad Abdullah Jufri, atau tulis bagaimanalah, bebas. Oke, setelah kita berhasil, maka kita download dulu ya. Download lewat Mendeley-nya juga bisa. Ini kan di pojok ada download ini, tinggal di download saja. Atau teman-teman mencari dari Google juga banyak sih, download Mendeley 32 bit, 64 bit, dan lain sebagainya. Lalu seperti biasa, setelah sudah terdownload, tinggal kita pilih run ya. Kita pilih run, lalu tinggal next terus saja. Next, pilih next, ini langsung I agree, langsung pilih next lagi, pilih install, finish, selesai. Setelah selesai mendownload dan merun Mendeley, maka kita baru buka Microsoft Word dulu ya. Kita buka Microsoft Word, lalu kita kembali ke Mendeley, kita pilih tools, lalu install Microsoft Word plugin. Nanti ketika berhasil akan muncul seperti ini ya. Lalu kita lihat perbedaan antara sudah terinstall atau belum. Ini yang atas belum ya. Kita lihat reference kita belum lihat Mendeley, tapi yang bawah ini sudah berhasil. Reference di sini sudah ada Mendeley. Oke ya. Lalu kita masuk kepada penggunaannya. Persiapkan file yang telah di-download ataupun yang telah di-copy. Bagusnya gabungkan file dalam satu folder. Skripsi ataupun mungkin kinerja keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Silahkan namanya dikasih nama yang bikin enak dan semangat aja, karena ini memang butuh ketelitian. Lalu kita dalam memilih file itu bisa per file atau bisa per folder. Maaf ya. Oke. Lalu setelah penambahan file sudah berhasil, kita mulai mengerjakan di Microsoft Word dengan cara ketik dalam Word ataupun mungkin copy paste, lalu kita pilih reference, insert citation, go to Mendeley, dan pilih file yang dibuat rujukan, lalu klik cite. Atau ketik dalam Word, reference, insert citation, tuliskan file citasinya. Jika semua sudah dimasukkan, maka pilih reference, lalu pilih insert bibliografi. Oke, ini ringkasannya, kita mulai detailnya. Nah, ini adalah tahap pertama ketika kita sudah membuka Mendeley Desktop-nya. Ya, ini namanya jelas nama kita, nama yang didaftarkan. Ini masih kosong ya, masih kosong, belum saya
pilih apa-apa. Lalu kita masuk dulu yang pertama, memasukkan per file. Pilih ini, ataupun file juga bisa, di sini bisa add files, yang menandakan ini kita akan memilih beberapa file ataupun mungkin satu file. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, makanya tadi saya sudah meminta untuk bikin folder saja. Ya, walaupun tanpa folder juga boleh-boleh saja, bebas. Ini, saya misalkan download di kurs. Saya meneliti tentang pengaruh COVID terhadap kurs mata uang misalkan ya. Kita pilih salah satu, lalu pilih open. Diklik, nah muncullah seperti ini. Kita sudah berhasil memasukkan satu file. Oke ya. Lalu, kalau kita ingin menambah file dalam satu folder, klik ini, file, add folder, lalu kita pilih, cari dulu foldernya, misalkan ini contoh dalam downloadan kurs COVID. Oke, langsung muncul banyak. Kenapa? Karena ini satu folder yang sudah saya persiapkan. Nah, teman-teman silahkan mau per file atau per folder, silahkan. Cara selanjutnya adalah dengan cara manual, add entry manual. Ini lebih ribet lagi karena ini nanti ada banyak. Apakah jurnal, apakah buku, apakah kasus, apakah laporan, berita, dan lain sebagainya. Dan masing-masing setiap ini memiliki kriteria masing-masing juga. Nanti teman-teman bisa dilihat satu persatu. Misal contoh jurnal, judulnya apa, penulisnya siapa, jurnal apa, volume kapan, tahun terbit kapan, dan lain sebagainya. Nah, lalu saat ini kita akan mulai menggunakan file. Ya, dari file yang sudah kita masukkan, misalkan ada 10, 20, 100, dan lain sebagainya, kita kembali ke Microsoft Word, kita ketik sesuatu, atau mungkin kita copy paste, lalu kita pilih reference, kita pilih insert citation, akan muncul seperti ini. Nah, misalkan kita tahu, oh kita mengutip dari Hidayat, tulis saja HID dan seterusnya. Ketika sudah ketemu, ini yang saya kutip, maka pilih OK. Hasilnya adalah seperti di bawah ini. Awal mula kan belum ada. Lalu setelah sudah ada, akan muncul setiap perusahaan membutuhkan pasar keuangan atau financial market untuk mendukung sumber dananya. Hidayah et al. 2017. Nah, misalkan kita menulis lagi. Bla 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 bla, kita mengutip dari Lestari. LE. Nah, sudah langsung ketemu Lestari, klik OK, akan muncul sama seperti tadi. Dan selanjutnya kita menggunakan lagi, misalkan, ini saya beri contoh yang banyak. Dalam artian banyak, ketika saya tulis Har, itu ada Nugroho, ada Haryanto, ada Harsono, dan lain sebagainya. Padahal ini saya mengutip punyanya Haryanto, maka yang punyanya Haryanto diklik, baru kita klik OK. Nah, setelah semuanya selesai, ini saya coba saya rubah dalam bentuk paragraf untuk memudahkan tadi. Nah, ini pengutipan pertama Hidayat, ini kedua Lestari, terus ini ketiga Haryanto. Ya. Bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di belakang, di tengah juga bisa, bebas. Pokoknya bergantung selera teman-teman lah istilahnya ya. Oke, setelah semua selesai, ya, ini anggap saja satu hari kita sudah selesai, ataupun mungkin satu file kita selesai, benar-benar dari awal sampai akhir selesai. Langkah selanjutnya adalah finishing. Kita pilih reference, kita pilih insert bibliografi, ya, lalu akan muncul seperti ini. Haryanto, bla 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 bla, judul, terus nama jurnalnya, volumenya, halamannya, terus kedua Hidayat, Lestari, dan lain sebagainya. Oke. Padahal tadi kita mengutipnya Hidayat, Lestari, dan Haryanto. Tapi setelah selesai kita bisa
bisa urut. Haryanto Hidayat Lestari. Kenapa? Ya karena Mendeley itu bisa disesuaikan dengan formatnya. Mau format apa, teman-teman bisa disesuaikan, bisa dipilih. Oh, format apa? Format American, format British, format ini, format itu bisa. Jadi nanti otomatis daftar pustaka yang teman-teman gunakan Mendeley itu akan menyesuaikan dengan formatnya. Nah, gitu teman-teman. Sedangkan sebagai penutup di STBPD sendiri batas toleransi saat ini adalah 20%, maka jika di atas 20% teman-teman harus merevisi, dan jika sudah selesai maka teman-teman bisa mendaftar ujian. Uji plagiasi dikirimkan kepada admisi di bagian akademik. Lalu sebagai penutup, jika kau tak tahan lelahnya belajar, maka bersiaplah menanggung perihnya kebodohan. Teruslah semangat dalam belajar, tak kenal waktu, tak kenal tempat, tak kenal kepada siapapun, yang penting selagi bisa menambah kualitas diri kita, maka belajarlah. Itu dari saya, mohon maaf, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan inspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Sekian, pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.